Hai, kembali lagi di Ruang Kripto di mana kita bakal ngebahas hal-hal yang berbau blockchain, cryptocurrency, NFT, DeFi dan lain sebagainya. Nah, dalam episode Ruang Kripto kali ini kita bakal ngebahas tentang satu token yang lagi jadi hype banget nih. Ini cluenya adalah punyanya satu artis, ya kan, yang dia juga juri talent gitu, X Factor dan juga Idol gitu kan. Nah, siapa lagi kalau bukan Mas Anang Hermansyah. Saya nama tokennya Asik sih. Asik gitu. Oke. Dan kali ini aku bakal ngobrol sama Mas Dewa Praksindo yang dia juga praktisi di perkriptoan. Oh gitu ya. Pas banget loh Mas, itu namamu menjual sekali loh. Oke. Nah, kalian bisa follow aja beliau nih di Dewa Praksindo di YouTube deh. Kenceng banget nih Mas Dewa, ya kan? Oke. Nah, kita sekarang langsung aja tanpa babi bu barengan sama Alia Mirza nih, sekarang kita bakal ngomongin soal Asik. Ini lagi hype banget. Kemarin di feud sama Bapepti, kemudian dipom-pom lagi sama Bapepti, ya kan? Ini Mas Dewa beli koinnya nggak nih? Aku pribadi beli sih. Beli. Oke. Udah ngerasain cuan ini sekarang? Sekarang cuan. Karena habis dipom-pom ya barusan ya. Oh, asik. Oke. Nah, tapi ngomongin soal mungkin banyak yang belum terlalu paham fundamental si Asik ini sendiri. Ini sebenarnya koin apa sih, Mas? Jadi Asik ini bukan koin tapi token. Oh, token. Okay. Jadi token Asik ini dari informasi di websitenya ada asikstoken.com kalau nggak salah. Itu token yang untuk kegunaannya mendanai project dari mendanai project dari Anang Hermansyah dan tim. Project yang ada 3, ada P2E games atau play to earn games, yang kedua ada NFT marketplace, dan yang ketiga ada Metaverse. Nusantara Land Metaverse namanya. Jadi token ini kategorinya token utility. Jadi untuk kegunaannya mendanai sebuah project. Oke, berarti project-project yang itu ya upcoming itu tadi ya. Untuk saat ini kira-kira ini tuh tokennya mulai dari kapan sih dia? Pertama kali launch-nya itu kapan? Kalau nggak salah Februari tanggal 2, awal Februari tanggal 2. Dan ini untuk sampai saat ini kenaikannya sudah berapa persen ini, Mas? Sekitar 1000% dari all time low ke all time high-nya. Gila. Berarti ini buat yang beli pas pre-sale nih bener-bener langsung cuan banget cuan pol ya. Apalagi artis-artis nih kan karena mungkin mendukung sesama teman ya kan. Mereka belinya ya nggak tanggung-tanggung loh, ratusan juta, miliaran token. Wah, ini pokoknya mereka udah mendapatkan profitnya langsung. Betul. Oke. Nah, ini beredar juga isu-isu belakangan, mungkin juga masyarakat masih belum terlalu teredukasi. Mereka kira mungkin ini semacam alat ngepet gitu. Jadi kayak mereka beli Asik gitu kan, Asik token, terus kayak sebulan kemudian jadi 200 juta gitu tuh. Terus sebenarnya gimana sih Mas? Gimana cara Mas Dewa mengedukasi masyarakat gitu tentang token ini gitu? Oke, jadi sebenarnya yang aku lihat banyak dari followers Mas Anang sendiri dan juga Bunda Asanti itu kan followersnya ibu-ibu ya, yang belum mengerti sama sekali tentang blockchain, cryptocurrency. Nah, ini juga menjadi PR untuk timnya Anang dan juga kita media di kripto untuk mengedukasi kepada masyarakat semua bahwa kripto itu ya sangat fluktuatif, apalagi dengan token-token yang baru diciptakan. Kenapa sangat fluktuatif? Pertama karena market cap-nya itu masih rendah. Artinya dana yang berputar di token baru itu masih rendah. Sehingga ketika ada orang yang misalnya para whales cukong Indonesia beli dengan jumlah dana yang lumayan, itu pasti langsung harganya naik. Begitu juga sebaliknya, ketika para cukong jual, ngedipnya juga parah. Belum lagi di food oleh kemarin berita Bapepti melarang token ini. Padahal sebenarnya nggak melarang, karena sebenarnya itu belum terdaftar aja. Oke, itu kayaknya permainan kata-kata media aja ya itu ya yang bikin orang jadi panik. Waduh, nih nyangkut nih duitku ya kan. Nah, para newbie para pemula itu panik. Akhirnya cut loss. Padahal jangan cut loss sebenarnya. Kalau dip itu harus serok. Harus serok ya. Mungkin kalau buat
first timer kan mereka taunya kalau turun terus rugi dan mungkin nggak bisa naik lagi gitu ya. Nah, itu karena ini Mbak, para newbie itu tidak mengetahui teknik membeli kripto. Mereka pakai dana yang masih panas, harusnya dana dingin. Aku juga sempat lihat tuh di telegramnya atau di sosial media yang lain, Pak, aku dari 20 juta tinggal 12 juta, gimana nih gitu. Wah, aku udah terlanjur pinjol nih. Itu salah sih teman-teman semua. Betul. Ini kita bukan maksudnya menertawakan penderitaan kalian, bukan, tapi menertawakan dalam artian mindset dalam terjun ke kripto gitu loh. Betul. Ya kan? Kadang mungkin karena mereka ngelihatnya, wah di kripto tuh nanti bisa melipat gandakan uang gitu kan. Cuman memang untuk sampai ke titik itu tuh memang butuh proses, butuh ups and downs juga. Nah, selain itu karena ini token bisa disebut micin juga nggak sih ini? Masih micin gitu kan. Nah, itu harus sering-sering dilihat juga chartnya. Iya kan? Dan juga meskipun micin sebenarnya ada sisi positifnya dari token ASIC ini, yaitu timnya kelihatan jelas siapa aja. Ana Hirmansyah udah public figure terkenal, itu sedikit memberi image yang positif. Oh, timnya ini jelas di backing oleh public figure yang terkenal. Kalau dibanding dengan koin micin di luar sana, itu anonimus. Yes. Nggak tahu siapa yang bikin, tokenomicsnya jelek, segala macem. Kalau rug pull ya udah hilang aja duitnya. Kayak orang nggak tahu gitu kan. Nah, jadi tapi karena ini memang di backingin sama ada public figure yang mereka memang pasang badan. Menurut saya nih Anang sama Shanti pasang badan banget loh ini. Jaga nama baik juga. Betul. Jadi kayak kemarin tuh mereka ya press conference di Bapepti, kemudian juga mereka sampai mau roadshow ke kota-kota gitu loh untuk mengenalkan ASICS dan juga sekaligus juga mengedukasi juga gitu kan. Jadi ya sebenarnya sih buat teman-teman yang pengen mencoba koin ini nggak cuman ASICS aja, tapi general lah mau beli koin apapun itu memang seharusnya harus siap-siap dengan fluktuatif yang memang agak jeglek banget gitu. Bisa aja ATH 100% habis itu turun 90% ya bisa juga gitu. Nah, ini juga saya pantau di grup Telegramnya ASICS itu ada orang-orang yang kurang bertanggung jawab, yang kayak ngepom-pom banget nih. Ayo jual rumah, jual mobil. ASIC token bakalan naik gitu, 1000% rupiah gitu ya. PR juga bagi tim ASIC token menurut saya untuk memoderasi grup tersebut. Kalau ada orang gitu bisa di warning atau bahkan di banned aja. Betul. Bikin salah persepsi bagi pemula-pemula. Iya, gitu. Dan juga mungkin juga resikonya kan bakal ke nama baik Anang dan Ashanti juga kan. Karena sampai sekarang aja ini banyak banget yang followers tuh yang kayak nagih karena dia rugi sampai 50% gitu kan dari uang modalnya, terus ditagihnya ke Mas Anang, ayo Mas Anang balikin duit aku nih yang awalnya modalnya segini terus sekarang turunnya jadi segini gitu. Nah, jadi memang mungkin dari tim juga memang harus bikin banyak acara-acara edukasi juga kali ya. Acara edukasi juga bisa berkolaborasi mungkin dengan media-media yang fokus edukasi tentang kripto dan blockchain gitu. Iya. Tapi keren sih menurut saya, maksudnya dibandingin token-token Indonesia yang lain, setidaknya ini memang ada figurnya, jadi kita juga kenal dan beliau berdua ini juga pasang badan banget. Jadi kebetulan saya belum beli, jadi saya nunggu dip dulu nih ya, nunggu kayak ada food dari mana gitu baru beli. Nah, karena gitu. Sekarang udah naik lagi kan? Udah naik lagi loh ya. Nah, kan? mungkin ini hanya opini pribadi. Foodnya mungkin nanti ketika project gamesnya itu keluar di bulan Maret kalau nggak salah. Nah, kenapa aku bisa bilang ada food? Karena project bikin game itu nggak mudah. Ada trial and error, belum nanti. Ada bugnya, ada aspek funnya, gimana game ini bisa mengattract para pemain untuk terus bermain. Juga ada kan play to earn games kan itu. Gamenya kalau nggak salah congklak. Nah, ini tuh gimana? Belum dijelasin nih di websitenya. Aspek rewardnya tuh gimana? Ketika kita main itu dapat berapa per bulan berapa gitu. Dan juga game congklak ini
apakah bisa mengetrack para investor di luar negeri? Iya, Kan iya, congklak iya. yang tahu orang Indonesia aja. Betul. Nah itu kalau luar negeri gimana apa ini? Nggak fun lah. Dan lagi kayaknya dari segi pengembangan ya, maksudnya beda sama yang kayak model-model Dragonari atau Alice dan lain sebagainya, itu kan kayak ada keberlanjutannya, misalnya ngalahin monster apa yang kayak gitu-gitu kan ada step-stepnya. Tapi kalau Betul. congklak ini mungkin hanya beda background, beda tempat congklaknya saja, atau nah itu kita juga masih butuh apa ya, mungkin kayak next projectnya dari play to earn-nya itu nggak hanya congklak saja, tapi secara detailnya tuh bakal seperti apa Nah, tuh. takutnya Mbak, ketika udah launching gamenya ini, udah launching aja, tapi tidak di improve secara mendalam. Jadi ada tim yang benar-benar fokus mendevelop gamenya, fix bugnya segala macam. Takutnya ketika udah keluar, ya udah keluar terus move the next project NFT marketplace. Nah itu yang bahaya menurut saya. Oh, oke. Jadi memang setelah launching tuh kayak harus bener-bener ada tim yang khusus maintain di P2E-nya, P2E ya kan, gamesnya. sambil tim yang lain itu garap di project yang lain. Bener. Oke. Nah, kemarin dengar Mas Dewa abis ini nih ngebahas tentang token ASICS di Twitter. Nah, ini boleh diceritain nggak apa aja sih yang dirimu bahas di situ? Yang aku bahas itu di Twitter, kan saya sempat bikin thread di Twitter saya. Twitter saya @dewasindu. Jadi sempat bikin quick thread lah gitu. Membahas token ASICS dari segi tokenomiknya. Jadi tokenomiknya tuh menurut saya cukup sehat. Kenapa? Karena dari 100% token yang beredar, which is 10 triliun ASICS token, hanya 2% yang masuk ke developer wallet. Jadi sangat-sangat kecil untuk developer. Sedangkan koin micin di luar sana, token-token micin di luar sana bisa sampai 30% sampai 40% untuk devnya aja. Jadi ketika devnya jual, harganya langsung dip gitu. Karena ini developernya cuma 2%, jadi nggak signifikan kalau seandainya developernya jual gitu. Terus juga tadi aku review tentang P2E gamesnya, bahwa bikin games itu nggak mudah. Banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan, seperti fun-nya, terus seperti reward-nya berapa gitu. Itu sih. Oke, dan itu ditanggapi sama dari tim sana? Iya, sempat di DM langsung oleh Pak Anang Hirmansyah langsung gitu. Bahwa kata Pak Anang nanya sih ke saya, gimana Mas pandangannya terhadap ASIC token gitu. Saya jawab aja, dari segi tokenomiknya udah bagus Pak, hanya 2% developer wallet, tapi masih ada PR tadi di projectnya ini, P2E gamesnya, NFT marketplace. Emang visinya bagus sih, cuman apa ya, harus bener-bener fokus menggarap projectnya ini. Oke. Nah, kalau gitu sekarang kalau misalnya Mas Dewa nih bisa kasih kayak sharing ke audiens kita kalau tentang si token ASICS ini, tapi dari sudut pandang pribadi ya. Jadi maksudnya kita juga tidak merekomendasikan, kita tidak juga melarang, tapi kalau dari sudut pandang pribadi, token ASICS sendiri itu worth it kah untuk kita beli atau gimana? Kalau sekarang menurut saya worth it. Worth it Kalau ya. sekarang ya. Nah, kalau sekarang Karena lagi murah harganya. lagi murah, lagi rame ya kan, itu kecenderungan naiknya juga mungkin tinggi ya. Tapi kalau untuk di hold dalam jangka waktu yang lama itu gimana Mas? Nah, aku pribadi bakal ngelihat projectnya tadi, gamesnya, NFT marketplace-nya gimana, terus perkembangan di grup Telegramnya gimana gitu. Ketika projectnya sering diupdate oleh timnya, sering melakukan sesi AMA atau Ask Me Anything di Telegramnya, bisa tanya jawab dengan timnya, itu mungkin salah satu pertimbangan. Ketika gamesnya sukses diluncurkan, terus ada update improvement ini segala macam, menurut saya bisa worth it untuk di hold. Jadi masih menunggu momen itu. Tapi kalau dari sudut pandang aku pribadi juga, karena ASICS ini kan secara holdernya itu kan kayak beragam banget ya. Yang ibu-ibu gitu kan, yang sama sekali nggak terlalu paham tentang kripto gitu, itu juga ikutan invest. Nah, jadi mungkin sementara yang menggunakan Telegram itu kan memang komunitas kripto ini kebanyakan. Jadi mungkin secara edukasi dan promosinya tuh nggak hanya lewat
Telegram aja gitu. Jadi butuh kayak ruang-ruang lain ya, misalnya rajin-rajin di Instagram karena followersnya mereka atau di YouTube-nya gitu kan, untuk sarana edukasi tentang si tokennya ini. Betul. Gitu sih. Oke. Setuju. Mas Dewa. Kalau gitu terima kasih Mas Dewa sudah sharing nih barengan sama kita ngomongin soal ASICS token, dan pokoknya terus dengerin Ruang Kripto karena kita akan membahas hal-hal yang lagi viral di perkriptoan ini gitu. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin Ruang Kripto di Google Podcast, Apple Podcast, dan juga Spotify tentunya. Dan juga subscribe YouTube channel iCrypto Media serta TikTok dan Instagramnya ya. Kalau gitu saya Alia Mirza, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye.